zone Nalapak, yaitu di Kobu dan Sedul. Di sini Kobu, Saint Joseph. Di sana kami letak itu Sleeping Saint Joseph, yang berarti walaupun dia tidur, dia menjaga gereja. Dan di sana juga kamu lihat ada banyak yang kamu boleh lihat di sana. Batu sederhana, tetapi Tuhan berkarya daripada yang kecil-kecil menjadi yang besar. Dan kau pergi Sedul, Saint Anne Sedul. Nah, di sini tempat dia kebanyakan umat di sana adalah berkeluarga. Tidak banyak orang asing di sana. Tetapi yang di sana saya panggil Saint Anne, dan semua tempat ini yang kau boleh nampak Gunung Kinabalu untuk pengetahuan kamu. Dan di Saint Anne ini kalau kamu tahu dia sedang dibuat sebuah grotto yang sungguh menarik, dan di sana juga kamu boleh berdoa, tenang tempat dia, dan umat dia pun mesra juga. Dan selepas itu kau pergi dari Kobu, kau pergi Sedul, dari Sedul kau pergi Kobu, dan sekarang kau pergi Paginatan. Paginatan adalah tempat yang jauh, namun tempat dia dalam jalan kesendakan, dan tempat ini dia punya salib di sana, itu salib ziarah. Ada time capsule juga diletakkan di sana, dibuka selepas 50 tahun atau 100 tahun. Dan di sana juga banyak mukjizat berlaku juga daripada penjara-penjara. Hampir semua lah, tapi sana juga banyak orang katakan. Dan sana juga ada grotto yang dibuat, dan air yang ada di sana juga pandai habis, tapi kadang-kadang sejak saya buat sana pandai datang. Dan Lungkidau, di sana juga Saint Pedis Lungkidau, juga jalan salib sana yang harus melalui jembatan gantung yang panjang, bikin karasta itu, tapi bagus lah. Untuk penjara, kalau kamu penakut, kamu coba seberang itu. Dan itulah mau kasih lawan ketakutan kamu. Gereja dia kecil, tapi umat dia penuh dengan keceriaan, welcoming kamu bila kamu datang ke sana. Dan di sana juga tempat dia kan jembatan dia rusak, kereta tidak boleh limpas. Tapi sekarang hampir siap, dan kamu akan boleh gunakan kendaraan pergi ke sana. Dan setelah itu kamu akan terbang atau berjalan lagi pergi ke Saint Henry Tampios. Di sana yang perhentian ke-13. Di sana chapel, di sana ada batu di sana besar. Saya katakan jangan kasih rusak dia, tapi kasih masuk tuh batu besar. Keliling dia tuh batu saja. Dan apabila saya kasih masuk tuh batu, kalau kamu duduk saya sana, kamu nampak wajah Kristus, penderitaan Kristus, dan juga ada lagi muka di sana di dekat altar di sana. Dan itulah hadiah Tuhan Yesus. Apabila saya kasih besar itu chapel, itu batu saya tidak kasih rusak, tapi kasih masuk di dalam, dan dia berikan hadiah muka dia. Hanya bila kau duduk, kau merenung, dan kau boleh melihat itu. Dan lepas itu yang ke-14 adalah Saint Edwin Maringkan. Ini tempat dia pun ada unik sedikit, sebab orang sana tidak seberapa, tetapi tidak seberapa maksudnya tidak macam yang banyak itu material kekayaan. Tetapi mereka senang hati apabila penjara datang sana. Dan buat pertama kalinya tempat itu bercahaya apabila ada tempat ziarah di sana. Yang perhatian ke-14 tuh. Di sana juga saya buat Little Galilee di dalam hutan, di mana waktu saya pergi di sana, buat pertama kali saya buat rekoleksi untuk ketika tinggal di sana, dan ada batu besar, dan saya jadikan altar. Kalau kamu lihat batu dia dari atas ke bawah selari, batu besar di sana. Dan itu adalah tempat ziarah yang baru, dan yang lain-lain itu sedang dalam proses, yaitu ziarah rosary dibuka 4 tempat lagi, jadi semuanya adalah 18. Jadi at least kau boleh kasih habis dalam masa 2 hari setengah atau 3 hari setengah, baru kau boleh dapat kasih habis ini ziarah. Dan ziarah rosary ini adalah di Peristiwa Sedih, di Kaluan, di Kondasang, tempat dia cantik. Kalau kau pergi di sana kan kau nampak luas, cantik, dan segar, sebab berkabus dan juga sejuk cuaca dia, luas. Dan kalau kau pergi sana, kau akan balik lagi ke sana. Itu adalah ziarah rosary. Kenapa saya panggil Peristiwa Sedih? Sebab mangsa Gempa Bumi Gunung Kinabalu, kita punya guide adalah salah satu daripada umat di sini meninggal di sana, dikuburkan di sana. Dan ziarah rosary yang kedua adalah di Saint Jerome Lutut, dalam kawasan Zon Bongkud, yang baru siap dia punya gereja yang diresmikan, saya resmikan. Dan dia adalah tempat yang baru, dikelilingi oleh kita punya saudari yang beragama ISIB, dan di sana juga akan menjadi pusat untuk rekoleksi ke apa saja. Dan peristiwa mulia saya buat di
Saint Jude Mokap, jalan mau pergi Tambunan dan jalan mau balik di Kiulu. Tempat ini pun unik sebab gereja dia baru, tanah baru, dan nampak Gunung Kinabalu yang sangat indah. Dan di sana juga adalah untuk ziarah rosary. Dan yang keempat adalah di puncak Kasibonda, yaitu di Marakau, di atas bukit. Boleh nampak selari dengan Gunung Rosary. Dan semua ini bila kamu tanya di mana saya dapat idea ini, dari dia. Dan bila saya kasih nampak puncak Kasibonda, ini dikasih untuk Bonda Maria. Sebab pada 7 hari bulan Desember tahun lalu, sebetulnya 8 hari bulan, tapi karena buat yang area 6 punya, adalah Ranau dikonsekrasikan kepada Immaculate Heart of Mary, ataupun dikonsekrasikan oleh Bapak Uskup kita dan secara tidak langsung untuk seluruh Keuskupan Agung, yaitu to the Immaculate Heart of Mary. Consecration to the Immaculate Heart of Mary by the Archbishop John Wong for the whole diocese, our archdiocese. I was surprised because before it's only for Ranau, but suddenly Bishop starts change. He said, I want also to consecrate the archdiocese. 7 of December 2019, dan Bishop konsekrasi. Sambil berziarah, sambil juga kita berdoa, sambil juga kita mengenali kita punya rakan penziarah, dan sambil juga kita beramal kepada umat-umat dan kepada kita punya masyarakat. So ini saja yang saya dapat berikan. Ada banyak lagi, tapi cukuplah, nanti kamu padat dan kamu coba renungkan dan berjalan sendiri di tempat-tempat ini. Dan dengan niat kamu dan apa saja niat kamu, Tuhan akan jawab melalui Bonda Maria, tapi bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu perlukan. God will answer all your prayers during this journey, your journey. If you go for pilgrimage here in Ranau, and you must have your intention, and God will answer whatever you ask, but not what you want, but what you need. Okay? So God bless you. Tuhan memberkati.